Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kitab Luzumu Iltizamil Muslim bi Ahkamis Syariatil Islamiyah. Kewajiban komitmen seorang muslim terhadap hukum-hukum syariat Islamiyah, dengan tema dampak positif bagi komitmen terhadap syariat Islamiyah. An-nata'izut thayyibatu, yaitu nilai positif lil iltizami syariati al-islamiyah, bagi komitmen terhadap syariat Islamiyah. Wal atharus sayyiati, dan dampak negatif fit takhalli an dzalika, dari tidak adanya komitmen tersebut. Jadi pada sesi ini kita akan menerangkan tentang pengaruh baik dan buruk dalam masalah ketergantungan kita terhadap syariat Islamiyah, bagi yang komitmen terhadapnya dan bagi yang tidak komitmen terhadapnya. Inilah topik pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi segala ilmu yang kita dapat pada majlis kita pada malam hari ini. Inna iltizamal muslimina, sesungguhnya komitmen seorang muslim, komitmen kaum muslimin, bi ahkami syar'ihim, terhadap hukum syariat mereka, al-hanifi, yang lurus, wa dinihim al-qawim, dan terhadap agamanya yang tegak, huwa asasu falahihim, ia adalah merupakan dasar atau pondasi kemenangan mereka. Wa unwanu sa'adatihim, dan sebagai tanda kebahagiaan mereka. Wa sababu izzihim, dan menjadi sebab
kemuliaan mereka, wa nusrihim, dan menjadi sebab pertolongan mereka atau kemenangan mereka, ala a'daihim, atas musuh-musuh mereka. Inilah, mari kita kenang dulu beberapa poin ini, bahwasanya para jamaah, Islam yang merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ke muka bumi ini agar dijadikan oleh manusia sebagai jalan hidup, sebagai jalan yang baik, sebagai jalan penentu adanya, terdapatnya kebahagiaan di dunia, kemenangan di dunia, dan tercapainya ridho Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti memerlukan dari pemeluknya yaitu sebuah komitmen. Dan itu sudah pasti para jamaah. Bahkan kalau kita berbicara masalah komitmenisasi, hal itu dibutuhkan oleh segala hal, segala perbuatan butuh adanya atau memerlukan adanya komitmen dari pemeluknya atau pelakunya atau yang meyakininya. Ketika berbicara masalah agama, bukan hanya Islam, semua agama-agama di muka bumi ini memerlukan komitmenisasi dari pemeluk-pemeluk agama mereka. Kenapa? Karena komitmenisasi itu yang akan menyampaikan kepada pemeluknya untuk menjadi yang terbaik di dalam agamanya. Menjadi yang terbaik di dalam agamanya. Seorang manusia yang meyakini Islam, dia diperlukan adanya komitmen yang baik terhadap keislamannya. Agar apa? Agar menjadi muslim yang terbaik. Begitu juga kalau kita baca kalau kita lihat pada agama-agama yang lain, misalnya agama Nasrani. Agama Nasrani juga demikian, memerlukan komitmenisasi dari pemeluknya. Untuk apa? Untuk menjadi seorang Nasrani yang terbaik di dalam atau di bidang agama tersebut. Begitu juga misalnya agama Hindu. Di sana pun juga dibutuhkan adanya komitmenisasi dari pemeluknya. Ya, semakin yakin dengan dewa-dewinya, wah, semakin yakin dengan nggak mau makan ikan sapi, daging sapi misalnya. Wah, tambah di samping nggak mau makan daging sapinya, juga hormat kepada sapinya. Tambah lagi dengan apa? Nyembah kepada sapinya. Wah, itu kan menunjukkan ketinggian komitmennya. Ditambah lagi dengan apa? Minum kencing sapinya. Betul lah kira-kira? Kencingnya sapinya diminum. Ditambah lagi dengan apa? Kalau di Facebook itu mandi dengan teletongnya, mandi gublat-gublat begitu. Wah, itu kan menunjukkan apa? Menunjukkan wah, komitmennya terhadap kehinduannya luar biasa. Untuk apa tujuan mereka? Untuk mencapai derajat tertinggi dalam komitmennya terhadap agamanya. Seperti itulah para jamaah kata komitmen itu. Maka ketika kita bicara soal komitmenisasi dalam masalah beragama, sungguh Islam adalah sangat membutuhkan adanya komitmenisasi dari kaum muslimin. Supaya apa? Supaya selamat.
ya, supaya selamat. Karena ketika adanya komitmenisasi itu dari kaum muslimin, yang terjadi apa? Kaum muslimin akan kuat dalam menjalankan agamanya, kuat dalam memegang prinsip keagamaannya, kuat dalam membelanya, mempertahankannya, dan mereka akan berusaha melakukan apa yang terbaik untuk agamanya. Bahkan sampai ketika dipanggil untuk melakukan jihad fisabilillah dalam rangka difa'un aniddin, dalam rangka membela agamanya, seorang yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap keislamannya, maka dia akan merelakan segala-galanya, bahkan darahnya sekalipun. Inilah dampak positif daripada adanya komitmenisasi dari pemeluk Islam. Karena dengan adanya komitmenisasi dari kaum muslimin itu, Islam akan kuat, ukhuwah Islamiyah akan terasa. Sebagaimana hal itu terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, di mana Nabi benar-benar mampu dengan izin Allah meyakinkan para sahabatnya, sampai-sampai para sahabat itu sekian persennya, bahkan kalau boleh kita persenkan ya, bisa jadi 75%-nya jatuh sebagai syuhada dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih besar ya, yang gugur di medan perang. Kenapa kok perang? Iya, karena memang suasananya demikian. Islam baru diangkat, kejahatan sudah menyebar seluruh bumi. Sebelum Islam yang dibawa oleh Nabi datang, keislaman yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya sudah redup. Keislaman yang terakhir dari Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam sudah redup. Mungkin tinggal 10% atau 5%-nya saja yang masih tegar di atas Islam. Artinya Islam menurut wahyu yang ada dalam Injil. Demikian pula ketika berbicara di Arab, negeri Arab, keislaman yang dibawa oleh Nabi Ismail alaihissalam, karena satu-satunya nabi yang berada di Arab, yang lahir, yang menetap di Arab dan punya keturunan di Arab dan mati di bumi Arab, hanyalah siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Barulah nabi yang kedua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi di Arab itu para jamaah hanya ada dua nabi. Hanya ada dua nabi di Arab yang sekarang jadi Arab Saudi. Ya, bukan semenanjung Arab ya. Kalau semenanjung Arab, maka semenanjung Arab lah negeri-negeri para nabi, karena tidak ada cerita nabi itu di luar semenanjung Arab. Gak ada ceritanya seorang nabi lahir di Amerika. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Di Inggris, wah nggak ada. Apalagi di Indonesia. Tapi di Indonesia yang ngaku-ngaku jadi nabi ada nggak? Banyak. Yang terakhir itu yang sudah mati barusan itu siapa? Lia Edan itu. Nah, Lia Edan itu perempuan ngaku jadi nabi. Adapun di semenanjung Arab ya, di Yaman, di Mesir. Mesir ini pusatnya, pusat kenabian dari Bani Israel. Mesir, Mosul, Irak. Nah ini tempat-tempat lahirnya dan pemakaman para nabi. Nabi Ismail yang membawa Islam ke Arab juga demikian. Dengan seiringnya waktu, keislaman menjadi hapus, menjadi hangus. Ya, datangnya penyembah-penyembah berhala, ya, datangnya ajaran-ajaran sesat yang kemudian datang ke Arab setelah sebelumnya, ya, Arab tidak ada penghuninya. Karena penghuni pertama di Arab siapa? Ibu Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah ini
kemudian berdatangan dari Arab-Arab lain, termasuk dari Yaman yang paling dekat. Ini para jamaah, pengaruh keislaman dari versi lama, ya ini syariat lama. Syariat lama di sini, kalau kita bilang syariat lama, syariatnya siapa? Yang masih bergulir, yang masih berjalan saat itu, syariatnya Nabi Musa, ini Taurat, kemudian Injil, kemudian kalau di Arab syariatnya Nabi Ismail alaihissalam yang masih berlaku dan seharusnya tetap berlaku sampai lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya seperti itu. Nah, kemudian para jamaah, ketika kita berbicara keislaman yang setelah redup, ya, setelah keislaman itu terhapus dari muka bumi, ya. Kenapa saya katakan di muka bumi? Iya, karena dari Bani Israel pun boleh dihitung persennya mungkin 5% saja. Yang lain tuh sudah bid'ah begitu. Agama Yahudi sudah jadi agama bid'ah. Agama Nasrani apalagi setelah pindah ke Konstantinopel sudah bid'ah total 100%. Sudah bukan lagi agamanya Nabi Isa alaihissalam, melainkan keputusan, ya, Romawi, keputusan Konstantinopel, dan begitu seterusnya. Maka mungkin saja wallahu taala alam ada mungkin 10% dari kalangan pengikut Taurat, kemudian mungkin 10% atau 5% dari kalangan Injil yang tersebar misalnya, mungkin. Tapi keadaan yang seperti ini bisa kita katakan sudah hangus sudah. Nah, kemudian datang lagi agama Nabi Muhammad sallallahu, agama Islam yang dibawa dan disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai syariat yang terakhir yang akan dilestarikan syariatnya sampai hari kiamat. Otomatis Nabi Muhammad mengajarkan agama Islam itu juga tidak mudah. Juga tidak mudah. Ini yang saya maksud, kenapa terjadi peperangan? Apalagi Nabi Muhammad dikatakan para jamaah, cobaannya dalam mendakwakan agama itu lebih besar daripada nabi-nabi yang sebelumnya. Makanya sampai di dalam Nabi Ulul Azmi itu para nabi yang memiliki kesabaran yang tinggi dalam menghadapi cobaan. Makanya mereka disebut Ulul Azmi. Siapa di antaranya? Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah angkat Nabi Muhammad sebagai pemimpin Rasul Ulul Azmi. Kenapa? Karena ujian yang dibawa Nabi Muhammad sungguh luar biasa beratnya. Ya, kalau kita baca sejarah tentang bagaimana jihadnya Nabi Nuh, bagaimana jihadnya Nabi Musa, bagaimana jihadnya Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dibanding dengan jihadnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk mengislamkan manusia, sungguh tidak seimbang. Ya, lebih berat cobaan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari pemboikotan, ya, pemboikotan. Kemudian intimidasi, kemudian pembunuhan, ya, kemudian rencana pembunuhan, penyerangan, bahkan sampai kepada berkali-kali Nabi menghadapi umatnya dengan berperang, ya, dengan berperang. Tentu para jamaah akan terjadi yang namanya peperangan itu tentu. Ya, ketika berdakwah ditolak, kemudian terjadilah peperangan. Itu wajar. Bukan berarti Nabi suka perang, bukan. Tapi begitulah kebenaran ketika baru diangkat para jamaah. Jangankan bicara ketika baru diangkat. Kita berbicara sekarang saja misalnya. Sudah berapa lama, berapa abad Islam berjalan di muka bumi ini? 14 abad sekian, betul gak kira-kira? Kan tahunnya tahun berapa sekarang?
1430 sekian, ya kan? Ini menunjukkan bahwa Islam ini sudah berjalan 14 abad sekian. Tapi ternyata untuk mengembalikan umat Islam sendiri kepada kebenaran Quran dan Sunnah, betapa beratnya tantangan-tantangan, ya, penolakan. Kenapa kepada jamaah? Karena sudah benar-benar kemasukan pendapat-pendapat, ide-ide, adat-adat dari berbagai macam, ya, golongan dan adat, ya. Padahal itu juga sudah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi berbicara saat itu kepada para sahabat dengan mengatakan, fa innahu man ya'is minkum yarah tilafan katsira. Maka sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, ini para sahabat yang dimaksud, bukan kita, kalian akan melihat perpecahan yang banyak sekali, kata Rasulullah. Lalu Nabi memberi solusi kepada mereka, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin al-hadis. Maka tetaplah, jagalah, kembalilah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang telah mendapat petunjuk. Ini di masa sahabat saja Nabi sudah memberitakan akan adanya perselisihan, perpecahan. Walaupun catatan sudah jelas sampai kepada kita, semua itu tidak berasal dari para sahabat. Perpecahan yang terjadi yang dikatakan oleh Nabi di depan para sahabatnya bukan dari para sahabat, melainkan dari masukan-masukan. Ya, dalam sejarah disebutkan, contoh misalnya, seorang Yahudi berpura-pura masuk Islam. Setelah masuk Islam bikin keonaran. Setelah masuk Islam punya ide-ide disampaikan kepada umat Islam dan diikuti oleh sebagian umat Islam. Ya, seperti munculnya Syiah dengan adanya Abdullah bin Saba laknatullahi alaihi. Ya. Betapa kuatnya mempengaruhi. Tapi ternyata para jamaah, para sahabat tidak satupun yang terkena. Murid Rasulullah, yakni para sahabat, tidak ada satupun dalam sejarah yang terkena misalnya termakan isu Abdullah bin Saba sehingga jadi dedengkotnya Syiah misalnya. Gak ada itu, gak ada. Terus siapa mereka yang kena pengaruhnya Abdullah bin Saba? Bukan para sahabat, tapi para tabi'in yang tidak soleh tentunya. Para tabi'in itu artinya umat Islam sesudah sahabat yang mereka sudah terkontaminasi dengan kemunafikan. Nah ini, sampai munculnya Khawarij. Khawarij itu muncul di saat para sahabat masih hidup. Tapi di masa Nabi mana mungkin mereka hidup. Kenapa? Karena Nabi terlalu kuat. Jadi setan di masa Nabi belum mampu membuat perpecahan. Ya, yang dihadapi siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana juga di masa Abu Bakar, setan belum mampu, ya, melancarkan serangannya, melancarkan ide-ide bejatnya. Di masa Abu Bakar belum mampu. Kenapa? Abu Bakar masih terlalu kuat. Karena Abu Bakar juga di samping imannya Abu Bakar sendiri, juga pendamping-pendampingnya juga masih sahabat-sahabat jalil, sahabat-sahabat kuat, masih hidup. Maka setan tidak mampu. Di masa Umar bin Khattab hanya tumbang satu saja, yaitu Abu Bakar saja. Selainnya sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat yang kuat juga masih hidup. Hanya dikurang satu aja, Abu Bakar As-Siddiq. Makanya di masa Umar setan pun belum mampu melancarkan serangannya terhadap kaum muslimin untuk memecah belah. Baru terjadi kapan? Di masa Utsman bin Affan. Setelah kapan? Setelah para sahabat yang kuat-kuat sudah banyak meninggal, kemudian munculnya para tabi'in yang juga telah terkontaminasi oleh kemunafikan, yang juga telah terkontaminasi oleh sebagian orang yang pura-pura masuk Islam dari kalangan Yahudi atau Nasrani.
juga yang telah terkontaminasi oleh orang-orang yang pura-pura masuk Islam dari agama Majusi, penyembah api. Nah, sudah mulai masuk itu. Ya, Persia, Iran itu kan penyembah api. Mereka banyak pura-pura masuk Islam dan dari mereka lah kejahatan itu muncul. Ya, karena mereka sebenarnya tidak butuh Islam. Sebenarnya mereka kepingin membangkitkan kembali roh Shah Iran. Shah Iran yang disembah, pemimpin penyembah api, agama Majusi, Shah Iran namanya. Nah, mereka kepingin mengembalikan rohnya Shah Iran sebenarnya, tetapi mereka untuk menggulingkan kaum muslimin, mereka tahu umat Islam kuat dan tidak pernah umat Islam tergulingkan, terkalahkan. Apalagi selama umat Islam itu kuat dalam komitmenisasinya terhadap keislamannya. Maka mereka akhirnya rela pura-pura masuk Islam, tapi membuat akidah tasyayyu, pura-pura berpihak padahal dia musuh. Nah, ini terjadilah namanya sekarang golongan sekte Syiah itu. Muncul akhirnya para jamaah orang-orang yang dari kalangan Yahudi masuk Islam, dari kalangan Nasrani masuk Islam, tapi bukan untuk masuk Islam, tapi untuk merusak dari dalam. Dari kalangan Majusi, Persia juga demikian. Itu terjadi di masa Utsman bin Affan mulai merangsek, muncullah golongan Khawarij. Khawarij. Nah, ternyata dalam catatan sejarah para jamaah, kaum Khawarij ini pun alhamdulillah tidak ada satupun anggotanya dari seorang sahabat. Alhamdulillah, ini benar-benar Allah tunjukkan betapa para sahabat itu hebat. Hasil dari didikan siapa? Guru besar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak satupun ketika Khawarij muncul seorang sahabat yang ada di dalamnya. Tidak satupun. Kemudian setelah Khawarij, Utsman bin Affan sampai terbunuh, maka dipeganglah oleh Ali radhiyallahu an. Ali sahabat yang kuat, tapi dia sendirian gitu loh. Sendirian dengan beberapa sahabat yang cuma tinggal sedikit. Dimana kalau boleh kita persenkan, mungkin di masa Sayyidina Ali radhiyallahu an itu para jamaah, antara para sahabat yang masih hidup dibanding dengan musuh-musuh Islam dan yang dalam selimut itu, pura-pura masuk Islam tapi ternyata ingin merusak Islam. Kalau kita persenkan di masa itu, mungkin umat Islamnya cuma tinggal 50%. Mereka kaum yang ingin merusak, yang pura-pura masuk Islam 50%. Atau kalau melihat kenapa kemudian kalah, kelompok kebenaran terkalahkan saat itu, artinya mereka sampai dikuasai oleh orang-orang yang jahat ini. Boleh kita persenkan mungkin para sahabat yang masih hidup dan orang-orang yang masih komitmen bisa-bisa cuma 25%-nya, sedangkan orang-orang dari Majusi yang pura-pura masuk Islam, dari Yahudi yang pura-pura masuk Islam, dari Nasrani yang pura-pura masuk Islam, yang sampai menciptakan akidah Syiah itu bisa-bisa 75%-nya para jemaah. Kenapa? Karena pada akhirnya kelompok kebenaran di saat itu selalu terjepit. Apakah Ali radhiyallahu an bukan sahabat yang kuat? Masya Allah, Ali itu sahabat yang terkuat juga, yang hidup di masa Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tapi apa daya ketika yang menjadi rakyatnya Sayyidina Ali ternyata orang-orang yang berotak Khawarij, yang otaknya sudah kontaminasi Syiah, yang otaknya sudah kena filsafat, ya apa boleh buat sudah. Ini di masa Ali radhiyallahu an. Terus umat Islam akhirnya antara menang dan kalah para jamaah. Terus sampai hari ini umat Islam antara menang dan kalah. Suatu ketika umat Islam di atas, suatu ketika umat Islam di bawah, dan itu sudah menjadi sunnatullah sampai janji Allah nanti umat Islam di atas. Kapan? Mendekati hari kiamat.
Apakah sekarang sudah mendekati? Rasa-rasanya kayak iya. Kayak iya. Apa buktinya? Banyak. Bukti yang paling kuat adalah rusaknya Syria. Rusaknya negeri Syam. Di dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan, "Idza fasada Syamu fala khaira lakum." Atau kama qala. Apabila Syam, Syria sudah rusak kata Rasulullah, maka tidak akan ada kebaikan bagi kalian. Dan sekarang Syria sudah rusak. Syam yang menjadi kota para nabi, ya, dan pemakaman para nabi, para sahabat banyak di sana. Hancur sekarang para jamaah. Bahkan sampai hari ini belum ada kebaikan yang bisa kita rasakan dari akibat Syam ini. Melainkan negeri-negeri datang saling berperang. Negeri-negeri datang saling berperang. Mungkin ini yang dimaksud oleh Rasulullah, maka tidak akan ada kebaikan karena semuanya kemudian menuju kepada peperangan. Ya, salah paham, kepingin menguasai, ya, kemudian menggempur, yang satunya menggempur, yang satunya menggempur, seperti itu. Bahkan sampai hari ini juga tanda kuat bahwa kiamat telah datang, telah akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kembali kepada masalah komitmenisasi dalam urusan agama. Ini memang sangat dibutuhkan sekali para jamaah. Karena agama itu perlu adanya al-ukhuwah, persaudaraan yang kuat, ya. Ukhuwah Islamiyah sangat dibutuhkan dalam agama Islam ini. Agar apa? Agar umat Islam memiliki kebangkitan. Sudah masuk Isya atau belum? Belum ya? Sudah masuk? Baik, nanti kalau sudah masuk dikasih tahu. Agar umat Islam memiliki kebangkitan. Agar umat Islam bisa memaksimalisasi ajaran keislamannya. Coba seperti sekarang ini misalnya. Ketika umat Islam saling berpecah belah, apa yang kita rasakan dari kebaikan Islam? Hampir kebaikan Islam tidak kita rasakan. Kenapa? Karena kemudian masing-masing umat Islam berjalan dengan idenya sendiri-sendiri. Berjalan dengan pemahamannya sendiri-sendiri, yang pemahamannya sudah bukan lagi kemurnian Islam. Di antara umat Islam sudah ada yang dia mengaku Islam tapi otaknya berotak ideologi Syiah. Di antara umat Islam mengaku umat Islam tapi otaknya ideologinya Jahmiyah. Ada orang yang mengaku Islam tapi ideologinya Mu'tazilah. Apalagi kalau bicara Indonesia, ngaku Islam tapi agama Islam kejawen. Islam di Jawa ke itu terus gimana? Nanti ada Islam kejawen, nanti di Madura ada Islam kemaduren, nah gitu. Islam coro Madura, Islam coro Jawa. Nanti di Kalimantan ada Islam versi Kalimantan. Rusak nanti jadinya. Indonesia termasuk paling rentang untuk rusak para jemaah. Padahal umat Islamnya mayoritas. Mayoritas umat Islam di Indonesia sangat rentang untuk rusak. Dan sampai hari ini umat Islam secara umum tidak menyadarinya. Padahal apakah wong Indonesia itu memang rendah IQ-nya, rendah pemahamannya dan lain sebagainya? Tidak sebenarnya. Tapi bangsa Indonesia sudah berhasil dipecah belah. Sudah berhasil dipecah belah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti jangan sampai terjadi perpecahan. Ya, jangan sampai terjadi perpecahan. Agar umat Islam itu bersatu. Ya, jangan sampai berpecah. Sebagaimana ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat 73, qori'nya belum siap karena terperana dengan tema yang sangat bagus. Belum ada qori yang siap. Baik, nggak apa-apa. Lihat peringatan Allah Subhanahu wa taala
pada Al-Anfal ayat 73. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Yang artinya, dan orang-orang kafir satu dengan yang lainnya saling bau membau, saling bantu membantu. Illa taf'aluhu, jika kalian wahai orang-orang Islam tidak melakukan yang serupa, yakni konsolidasi antara kaum muslimin, menegakkan ukhuwah Islamiyah antara kaum muslimin, apa ancaman Allah? Takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah di muka bumi, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Ini ancaman ayat ini sudah terjadi para jamaah dan terjadi di umat Islam Indonesia. Baik, insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Sekarang diadzani dulu sebelum kita lanjutkan kepada materi berikutnya. Para jamaah, kita lanjutkan kembali tentang pentingnya komitmenisasi di dalam agama. Komitmenisasi di dalam agama atau al-iltizam, ya, al-iltizam lidinil Islam, komitmen terhadap agama Islam bagi kita kaum muslimin adalah sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena Allah telah memperingatkan kepada kita di dalam surah Al-Anfal ayat 73, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Dan orang-orang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Kemudian Allah berkata, jika kalian tidak melakukan yang serupa, yakni konsolidasi antara kaum muslimin, akan terjadi, kata Allah, fitnatun fil ardi, fitnah di muka bumi, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Inilah ancaman Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir itu para jamaah, ideologinya mereka berbeda-beda. Kalau ideologinya berbeda-beda, pertanyaannya, apakah Tuhan mereka sama? Jawabannya gimana? Kalau ideologi mereka sudah nggak sama, apakah Tuhan mereka juga sama? Jawabannya gimana? Nggak ada yang bisa jawab? Ya tidak sama. Yang satunya Buddha, yang satunya Dewi, yang satunya Yesus, yang satunya lagi Badanyang. Nah, coba bayangkan. Yang satunya lagi Kris, kalau munyeng. Coba sama? Nggak sama. Ideologi mereka beda, Tuhan mereka pun juga nggak sama. Tapi Allah katakan di surah Al-Anfal ayat 73 ini, mereka bisa bersama-sama saling bau-membau, saling tolong-menolong dalam hal apa? Menghadapi orang-orang yang beriman. Karena iman kepada Allah, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah sudah pasti menjadi musuh bagi segala unsur kekafiran. Itu sudah pasti. Sebab segala sesuatu agama selain agamanya orang-orang yang beriman, yakni agamanya orang kafir, walaupun berbeda-beda Tuhan, berbeda-beda ideologi, sebenarnya mereka dari satu guru saja, dari satu ustadz saja, dari satu kiai saja. Kiai siapa? Kiai iblis. Betul gak kira-kira? Kiai setan. Ustadznya ustadz satu, setan. Dari setan ini ngajarkan ideologi Yahudi, ideologi Nasrani, ideologi apa namanya
kejawen, macam-macam itu. Akhirnya mereka bikin Tuhan, ya. Padahal dari satu saja, dari satu penyebar fitnah. Siapa? Iblis, setan. Nah, untuk apa iblis membuat agama-agama tandingan itu? Untuk menjadi jerat-jerat, untuk menjadi perangkap-perangkap, khutuwat, jalan-jalan yang disebut di dalam Al-Quran khutuwatus syaitan. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 68, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Sengaja oleh iblis agama-agama tandingan ini yang menjadi tandingan Islam, agamanya orang-orang yang beriman, dibikin macam-macam. Ya, mungkin strategi iblis dimaksudkan supaya mereka kuat, supaya elemen-elemen kekuatan yang ada di muka bumi ini pecah, tidak diambil oleh orang yang beriman semuanya, dan supaya orang beriman kalah. Kenapa? Diserbu, digempur oleh berbagai macam ideologi, berbagai macam Tuhan. Ini mungkin maksudnya supaya kalah, ya. Wallahi ta'ala para jamaah. Dan apakah mungkin kalah? Apakah bisa kalah? Ya, jawabannya Allah sendiri yang memberitahu kepada kita. Jika kalian orang yang beriman tidak berusaha menggalang persatuan di antara sesama beriman, akan terjadi fitnah yang besar, kata Allah. Allah sendiri yang memberi warning. Al-Anfal 73. Ini artinya ketika orang-orang yang beriman suka berpecah belah dan masing-masing membawa egonya masing-masing, membawa pendapatnya masing-masing, maka kekalahan telah terjadi. Kekalahan terjadi para jemaah. Kemenangan ada orang-orang kafir dan macam-macamnya. Itu sudah pasti. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu saja langkah kemenangan umat Islam itu, seandainya umat Islam mau sadar dan mau memperhatikan. Apa itu? Bersatu, meninggikan ukhuwah Islamiyah. Cuman permasalahannya bersatu di mana? Nah, di situ. Wah, memang nanti terus bercabang-cabang itu pertanyaan itu para jamaah. Kalau bersatu di mana? Karena persatuan itu menentukan. Persatuan menentukan. Di Indonesia saja misalnya, ada umat Islam versi A, versi B, versi C, sampai versi berapa kira-kira di Indonesia ini? Mungkin sampai Z terjadi itu mungkin. Islam model A, gak nyebut nama wis gak tersinggung. Nanti kalau tersinggung gak enak nanti. Islam versi B mengatakan aku pemegang kunci surga. Islam versi C, aku kebenaran, gitu. Mungkin sampai Z para jamaah. Nah, Islam yang berpecah belah seperti ini, dengan membawa bendera masing-masing, dengan membawa keyakinan masing-masing, dengan membawa pemahaman masing-masing, bagaimana mungkin bisa menjadikan umat Islam menang? Misalnya, ternyata karena organisasi A, golongan A itu masyarakatnya banyak, kuat, dan memiliki dana yang besar, sampai organisasi A bisa menundukkan organisasi lain B sampai Z tadi tunduk di bawah kekuasaan organisasi A. Ini gambaran saja para jamaah. Cuma permasalahannya organisasi A ini suka minta berkah di kuburan gitu loh. Paham ya? Coba diikuti arahan saya supaya enak gitu loh berpikir. Lah ternyata organisasi A ini organisasi yang kerjaannya suka minta berkah di kuburan, suka makan tumpengan, suka bikin kupat, suka nginjak telur, suka
mencium batu nisan misalnya, ternyata mereka yang menang. Kira-kira gimana? Ya kira-kira kita nanti dipaksa untuk mencium kuburan begitu. Maka pertanyaan tadi wajar sekali para jamaah. Bersatu di mana? Ya, surah Al-Anfal menuntut kepada kita agar orang beriman itu bersatu. Sebab kata Allah, orang-orang kafir yang berbeda-beda ideologi, yang berbeda-beda Tuhan itu, dalam rangka untuk menghadapi orang-orang yang beriman, dalam rangka untuk mematikan cahaya iman, mereka rela bersatu. Coba sekarang, sampai sekarang saja misalnya, terjadinya peperangan, tembak-tembakan antar siapa dengan siapa para jemaah? Adakah antara kafir dengan kafir? Tidak ternyata. Kalaupun ada itu sedikit saja. Kalaupun ada enggak terkenal. Yang ada itu tembak-tembakan antara kaum muslimin dengan orang kafir. Pasti itu di mana-mana. Ini sebenarnya umat Islam harus sadar dengan Al-Anfal 73. Bahwa sasaran orang-orang kafir itu dengan segala merek Tuhannya, sasarannya adalah orang yang beriman. Karena mereka orang-orang kafir itu tidak rela kalau kita ini nggak kembali kafir lagi. Ya, tidak rela mereka kalau tidak kembali kafir. Mereka orang Yahudi saja misalnya, walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum, dalam surat Al-Baqarah ayat 100 berapa itu? 120 kalau nggak salah itu ya. Mereka tidak rela. Mereka menginginkan umat Islam itu kembali lagi ke Yahudi, yang Nasrani kembali lagi ke Nasrani. Nyembah siapa? Nyembah Yesus. Itu keinginan mereka sudah. Sudah jelas sudah. Belum yang nyembah api. Yang nyembah api pun bagaimana umat Islam itu nyembah api. Nyembah api lagi. Apa sudah terjadi? Umat Islam sudah ikut nyembah api? Apa sudah terjadi para jamaah? Apa para jamaah nggak peka? Apa nggak ikut jadi peneliti? Kalau nggak ikut jadi peneliti nanti kena kepung loh rumahnya. Sudah terjadi para jamaah. Apa diantaranya? Umat Islam punya kegiatan membakar menyan. Oh nggak peka ternyata ini. Hati-hati loh nanti kena loh. Ya? Ada nggak? Sudah terjadi nggak? Umat Islam ada yang kebiasaan membakar menyan. Ada nggak? Ngaku Islam tapi kalau Jumat manis, Jumat legi bakar menyan. Ini sudah kembali menyembah api namanya para jamaah. Nah ini dupa-dupa dibakar, ya kemudian diambil berkahnya. Nah ini sudah terjadi para jamaah. Wallahi para jamaah, hanya satu yang dikehendaki oleh Allah, yang dikehendaki oleh Rasulullah, yang dikehendaki oleh orang-orang yang beriman, yaitu bersatulah. Cuma tadi permasalahannya bersatu di mana? Kalau bersatu di kelompok A tadi yang ternyata kelompok A suka minta berkah di kuburan, ya nanti kita akan dibawa bis-bisan minta berkah di kuburan. Yang satunya kelompok misalnya yang menang kelompok B misalnya, ternyata kelompok B ini suka mendewakan akalnya. Dalil dikalahkan oleh akal misalnya. Ya kita nanti dipaksa untuk jadi orang yang mendewakan akal, kayak orang Mu'tazilah, kayak orang filsafat. Lah terus bersatunya di mana Ustadz? Persatuan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kembali kepada Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sanalah kemenangan terjadi. Nah, di sanalah kemenangan pasti akan terjadi. Kenapa? Karena ketika sudah kembali kepada Quran dan Sunnah, maka segala sesuatunya akan ditentukan hukumnya dengan dalil dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makanya segala sesuatu yang diputuskan dari firman Allah atau dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mereka tetap akan komitmen kepada sunnah yang sahih.
dan mereka akan meninggalkan sunnah yang tidak sahih. Nah, seperti itu maka terjadilah kekuatan itu kembali. Dan memang di zaman Rasulullah dan para sahabatnya seperti itu adanya para jamaah. Makanya Nabi ketika menceritakan tentang perpecahan kaum muslimin menjadi 73 golongan, kata Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi zat yang diri Muhammad berada di tangannya, "lataftariqanna ummati ala 73 firqatan." Sungguh umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Wahidatun fil jannah, satu masuk surga, wasnatani wasab'ina finnar, yang 72 masuk neraka. Kila, Nabi ditanya, "Man siapa mereka ya Rasulullah?" Qala, Nabi menjawab, al-jamaah. Al-jamaah yaitu al-jamaah. Lalu Nabi menerangkan siapa al-jamaah berdasarkan riwayat At-Tirmidzi. Ketika Nabi ditanya siapa satu golongan yang masuk surga, ya Rasulullah, apa kata Nabi? Ini terjemahan dari al-jamaah. Ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu apa-apa yang aku berada di atasnya, yakni di atas agama itu, dan para sahabatku. Artinya para jamaah, barulah kita umat Islam akan mencapai kebenaran yang mutlak, akan berhak mendapatkan kunci surga, sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi dalam perpecahan umat itu. Manakala kita sekarang ini yang hidup di masa sekarang ini dalam menjalankan keislaman kita benar-benar seperti keislaman yang terjadi di mana Rasulullah dan para sahabatnya beramal di atasnya, barulah kita akan mencapai surga. Berarti para jamaah, kalau bleset titik gimana kira-kira? Hah? Lah ini permasalahan para jamaah. Urusan masalah agama kita harus cerdas para jamaah. Jangan kalau urusan fulus, waduh, cerdasnya luar biasa. Cerdas yang luar biasa dalam masalah apa namanya? IQ-nya tinggi, tapi dalam rangka ngitung fulus. Cuma dalam rangka untuk keselamatan di akhirat nanti nggak pinter. Buktinya apa? Buktinya cenderung ngikutin yang salah-salah. Wallahi para jamaah, kalau Nabi sudah mengatakan bahwa kelompok yang selamat itu yang satu, ternyata apa kata Nabi? Ini ibarat Islam jalan, ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang aku hari ini ada di atasnya bersama para sahabatku, mengamalkan keislaman bersama sahabatku. Itulah kemenangan, itulah keselamatan. Jadi siapa yang menjalankan Islam itu seperti itu, seperti keislaman di masa Nabi dan sahabatnya masih hidup, di masa Nabi dan para sahabatnya beramal bersama-sama, maka selamatlah. Terus berlaku sampai kapan itu? Ancaman itu, wasiat itu. Mulai sejak di masa Nabi sampai hari kiamat. Umat Islam yang terjadi di masa sesudah Nabi dan para sahabatnya, umat Islam sekarang tetap tuntutannya sama. Agar menjadi satu kelompok yang benar itu harus menjadi kelompok kaum muslimin yang keislamannya seperti keislaman Nabi dan para sahabatnya. Kalau salah sedikit, wah nanti kurang sedikit. Kalau salahnya banyak, wah sudah finnar. Kata Nabi, finnar. Makanya dalam rangka mengatakan kesesatan bid'ah itu apa Nabi? Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan finnar. Itu kenapa? Kalau Nabi berkata kebid'ahan itu artinya kesesatannya sudah banyak gitu loh. Belesetnya dari ma'ana ala. Nabi kan mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi. Lah kalau sudah kullu bid'atin tadi, melesetnya itu sudah banyak gitu loh. Mungkin 75%. Kalau dari 100%,
dalam keislaman itu ternyata melesetnya 75% para jamaah kemungkinan nggak masuk surga sudah. Karena nggak ngangkat itu sudah. Nggak ngangkat. Tapi masuk neraka dulu, nanti setelah digoreng, digodok sampai jadi arang baru masuk gitu. Lah kalau penyimpangannya sampai 90%, waduh para jamaah sudah. Itulah makanya Nabi sampai langsung kullu dolalatin finnar. Tapi bukan berarti mereka kafir para jamaah ya. Nabi masih mengatakan ummati, umatku. Terus siapa mereka? Kalau ahli maksiat bukan para jamaah. Ya, kalau kita ini yang sudah percaya dengan Quran dan Sunnah dan siang dan malam sudah berusaha kembali ke Quran dan Sunnah, insya Allah kita tidak akan nyimpang dari Sunnah selama iman masih ada. Betul nggak kira-kira? Kalaupun masuk neraka, naudzubillah, mungkin bukan karena penyebab 92 golongan, tapi karena dosa yang tidak terampuni, naudzubillah. Nah, apakah 92 yang masuk neraka ini karena dosa karena dosa biasa? Bukan. Tapi karena dosa yang lain yang menyebabkan Allah lebih murka daripadanya. Apa diantaranya? Yaitu salah dalam sistem beragama, salah dalam metodologi beragama, salah dalam manhajul Islam, sistem beragama Islam. Contoh misalnya, Al-Quran sendiri mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah di atas aras, meninggi di atas segala makhluknya, memimpin segala urusan dari atas segala makhluk. Itu artinya. Ternyata ada orang ngaku Islam, mondok lagi. Anehnya juga ada yang lulusan Mesir lagi. Ada yang lulusan Mekah lagi. Ada nggak? Ada itu. Lulusan Madinah lagi misalnya. Ternyata tidak mau mengakui Allah di atas aras. Ini kan pemahaman yang salah. Nah para jamaah, dimungkinkan yang 72 golongan itu karena salah dalam memahami, salah dalam pemahaman, tapi tidak sampai kepada keimanannya habis seluruhnya. Makanya Nabi masih mengatakan ummati, umatku, wallahu ta'ala a'lam. Bisa saja juga sudah keluar dari lingkaran Islam, bisa saja. Wallahu ta'ala a'lam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi mari komitmen kita kepada bagaimana umat Islam ini bisa bersatu. Bagaimana orang-orang beriman bersatu di atas agamanya, yaitu yang dipersatukan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di antara keunggulan di bawah naungan kebenaran Quran dan Sunnah itu para jamaah, di antara keunggulannya apa? Tidak ada nanti yang akan merasa paling benar karenanya. Berbeda dengan kalau yang berkuasa itu golongan tertentu. Golongan mulai dari A sampai Z itu misalnya D yang menang misalnya, atau B yang menang misalnya. Maka nanti kemenangannya akan dibawa kepada membawa ideologinya dan orang akan dipaksa. Tapi begitu persatuan orang yang beriman itu dipersatukan oleh kesadarannya untuk kembali kepada Quran dan Sunnah, maka nanti tidak ada yang akan merasa lebih dari yang lain. Kenapa? Karena yang paling atas, undang-undang yang paling atas adalah bukan otak mereka, tetapi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipaham para jamaah? Inilah dampak negatif, dampak positif apabila umat Islam mau komitmen penuh terhadap syariatnya. Dan sungguh kehancuran akan terjadi ketika terjadi aksu dzalika, sebaliknya, yaitu umat Islam rela lebih kepada perpecahan, ya, mudah diadu domba, kemudian mudah mengikuti pemahaman-pemahaman yang tidak berdasar. Maka apa yang terjadi? Hasolalahum al-khusranu. Akan terjadi pada mereka orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, al-khusranu, kerugian yang besar, wal halaku, kehancuran, wadzullu, kerendahan, wal hawanu, kehinaan akan terjadi ketika umat Islam
lebih kepada berpecah dan tidak mau kembali kepada keaslian agama ini, tidak mau kepada dalil dari Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat, maka akan terjadi apa? Al-khusranu, kerugian, al-halaku, kehancuran, al-dhullu, kerendahan, al-hawanu, kehinaan. Wal iyadzu billah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita masih diberi kesempatan untuk menggalang ukhuwah Islamiyah. Ya, kalaupun seandainya tidak bisa maksimal, gimana para jamaah? Ya, mari di antara kita yang sadar. Ya, kita yang sadar, ya, yang merasa, yang paham pentingnya kembali kepada Quran dan Sunnah, ayo merapat. Terus berusaha merapat dan saling berwasiat dan saling berdakwah, mengajak orang untuk terus meningkat. Paling tidak kita bisa mempertahankan agama kita. Kita bisa mempertahankan akidah kita. Kita juga bisa akan mempertahankan keturunan kita nanti agar tetap di atas jalan yang benar. Demikian para jamaah, insyaallah kajian Iltizamul Muslim bi ahkamis syariatil islamiyah malam ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang baik terhadap agama kita. Kemudian hal itu akan memudahkan kita untuk menegakkan ukhuwah Islamiyah, dan cita-cita tertinggi kita semoga kita nanti dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.